Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Palembang Info. Akhirnya berjumpa lagi bersama saya Dwiki di program Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Seperti kita udah lama nggak ketemu ya, karena sempat ada ya kita sedang healing dulu nih kemarin gitu ya. Hari ini kita akan ya di program Cindo ini dengan konsepan yang berbeda, dengan vibes-nya yang benar-benar enak nih ya. Kalau kalian ini kayak di warung kopi, ternyata bukan teman-teman ya. Hari ini kita sedang ada di Wedangan. Nah, tempatnya itu di Utopia Collaboration Space ya teman-teman. Dan juga hari ini kita dengan fashion yang baru ya. Baju keren nih, baju keren. Topi narsum juga keren, gelas juga keren. Sponsor dari Nyenyes. Nah. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi ini kita lagi sambil santai melihat ada rekan-rekan kita sedang meramu wedangan ya. Kira-kira kita mau tahu kira-kira apa sih itu wedangan gitu ya? Di mana tempatnya? Kenapa? Ada apa nih dengan wedangan ini? Warga Palembang nggak usah bingung, langsung kita datangkan ownernya langsung. Ada Kak Dedi Sutendi. Assalamualaikum, apa kabar Kak Dedi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, sore-sore ini caknya lemaknya nih sambil ngewedang. Sambil ngewedang, ya biasanya benar. Ngopi, balik gawe ngopi. Ngopi. Tadi sih ngopi. Tadi ngopi. Ngewedang. Kak Dedi, jadi ini nih apa dia wedangan ini? Wedangan sebenarnya ya, kalau di ini kan sebenarnya banyak di Jawa ya. Wah, itu minuman hangat sebenarnya. Artinya wedangan minuman hangat, baik berupa jahe ya kan, pokoknya bahan-bahan rempah diramu jadi satu ya kan. Tapi ya sifatnya lebih ke hangat. Ya minuman hangat lah. Minuman hangat. Tapi beda dengan jamu apa Kak? Yaitu sih banyak beberapa customer sih banyak yang belum memahami nih antara jamu, wedangan ya kan. Kalau jamu sifatnya kan dia kayak diparut, diparut atau di blender ya, habis itu kan diambil saripatinya kan, nanti baru diminum ya, sesuai takaran masing-masing. Kalau wedangan ini ya dia nggak diparut, jadi kita bisa digeprek pakai lesung ada, terus atau misalkan atau pakai atau misalnya pakai kayu besar. Intinya itu harus digeprek. Bisa tuh dipeprek lah ya, dipeprek. Dan juga wedangannya ada dua versi, ada yang fresh, ada yang dry, yang kering. Oh. Ya, jadi kalau yang fresh kebanyakan itu rimpang-rimpangan kayak jahe, kunyit, kencur, temulawak, serai. Tapi kalau yang dry, yang kering, itu lebih ke rempah kayak cengkeh, bunga lawang, kapulaga, kayu manis, ya kan? Cabai Jawa, dan lain-lain. Itu digabungkan dalam satu minuman ya? Ya, jadi dari rempah rimpang itu digabung, ditumbuk, menghasilkan ya sesuai dengan manfaat dan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau misalkan customer pegalino, masuk angin, kolesterol, asam urat, datang baik wedang rempah sini. Oke, kita akan bedah ya. Kira-kira menu banyak nih, nanti kita akan bedah warga Palembang Info ya. Seperti biasa kalau nanti warga Palembang mau bertanya-tanya, kira-kira mau kepoin tentang Kak Dedi ataupun tentang wedangan, boleh banget nanti langsung di komen di IG-nya Palembang Info. Oke, Kak, jadi bisnis itu udah berapa lama Kak didirikan? Yang wedangan? Wedangan. Kalau wedangan itu baru setahun 2 bulan lah. Berarti baru Kak? Kalau wedangan masih baru. Termasuk baru? Wedangan baru. Oke. Kalau yang lama itu kopi ya. Kopi lokal. Kopi lokal sudah jalan 8 tahun. Habis kopi lokal, saya bikin geramen. Wah, ini minuman siap. Wedangan ini. Wah. Ini JJS ini. JJS, jalan-jalan sore apa ini? Iya, jalan sore. Ini apa ini? Sambil minum jahe jeruk serai selasi. Jahe jeruk serai selasi. Iya. Oh. Jadi lebih seger. Oh iya benar, dipeprek tadi kayak ini. Dia nggak halus ya? Iya, dia sebenarnya Ini untuk apa JJS ini? Soalnya ini untuk masuk angin. Untuk masuk angin. Panas dalam. Panas dalam. Kalau yang Kak Dedi? Nah, kalau aku ini lebih lebih ke ini nih. Kebetulan lagi batuk. Oh, jadi radang itu batuk. Ini namanya wedang batuk pilek. Wedang batuk pilek. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman batuk, tenggorokan, minum ini nih. Teko asam urat caknya ada asam urat, iya. Kolesterol, asam urat, sampai yang stamina pun juga kita ada. Nah, kemarin si kok enak gati, hasil buntu udah gati. Nah, kalau wedang buntu, makanya kami jualan wedang. Oke, Kak, tapi sebelum tadi sudah sempat disebutkan sama Kak Di tadi, sebelum ada wedangan ini, Kak ada bisnis kopi lokal, ada ramen, ya banyak lah bisnis Kak sebelumnya. Tapi nanti itu akan kita bahas Kak.
Dengar-dengar sebelumnya nih, Hmm. sempat jadi ASN kan? Ya bukan lagi sempat, memang saya nih alumni ASN. Alumni ASN, pensiun. Pensiun. Bisa ceritakan Kak, awal mungkin Kakak meniti karir di PNS Kak? Dulu aku di PNS tuh belum langsung PNS ya, honor dulu. Honor, itu tahun berapa, Kak? Honor daerah itu tahun 2003. 2003? 2003 berarti umur aku pada saat itu umur 23 juga. Umur aku 5 tahun? Waktu itu 5 tahun. Berarti honor 2003, 4 tahun honor, 2006, 2007 diangkat. Pengangkatan CPNS. Pengangkatan. Iya. Itu masih golongan 2A. Awal itu honor daerah di mana Kak? Di Banyasin. Di Banyasin? Iya, Pangkalan Balai. Lalu diangkat? Diangkat itu ada pengangkatan tuh zaman Pak SBY dulu. Pas waktu dia mau pas zaman Pak SBY itu semua tuh di database, semua honor se-Indonesia di database. Akhirnya ada pengangkatan di tahun 2006-2007. 2006 pengangkatan, 2007-nya 100%. 100%. Itu di dinas apa Kak? Pertama kali itu dinasnya dinas PU dan pengairan. PU dan pengairan. Dinas salah. PU Cipta Karya dan Pengairan. Oh, oke. Pertama kali. Itu memang passion kah masuk PNS? Tidak juga sih. Kebetulan ada Om lah. Om tuh dia kemarin tuh emang jadi kepala dinas pertama kali. Jadi kan ya diajak daripada saya nganggur, Hadet ikut aku lah katanya kan. Ya mana di Banyasin dah. Dulu aku di Jakarta dulu. Oh, di Jakarta. Ya, sempat Jakarta. Ngapain nggak di Jakarta? Jualan. Jualan? Iya, jualan. Jualan apa ini? Aku di Jakarta itu sambil jualan, sambil jalan-jalan. Cerita, jadi itu sebelum jadi honor, iya. ke Jakarta atau setelah honor baru ke Jakarta? Jakarta dulu. Jakarta dulu? Jakarta dulu, Malaysia itu hampir 2 tahunan. Aku jualan di mana? Di Monas. Dulu di Monas masih jualan dulu. Apa yang dijual Kak? Dulu pakai daster ibu-ibu. Oh, berarti baru selesai krisis moneter dong berarti ya? Ya, pokoknya ya sudah krisis moneter. Krisis moneter kan 98-99 kan. Ya, aku tamat SMA 99. Ikut beberapa tes instansi yang ya tidak lulus kan, tapi aku tidak mau kuliah pada saat itu. Aku belum mau kuliah. Aku pengennya jalan-jalan cari kerjaan kan, cari usaha. Jadi di tahun 2000-an tuh aku baru hijrah ke Jakarta kan. Ya itu ya tadi keliling-keliling cari kerjaan, tamat SMA kan susah kan. Itu susah. sorry Kak, itu modal nekat atau cak mana Kak? Memang keinginan aku sih memang ke Jakarta. Aku pengen ngelihat kota ibaratnya ibu kota lah. Oleh karena dulu pernah pas masih kecil diajak oleh bapak kan ke Jakarta. Wih, aku bilang wah gitu kan. Jadi akhirnya di benak aku tamat sekolah pengen ke Jakarta aja kan. Itu ceritanya. Dan orang tua memperbolehkan? Tidak ada boleh. Tidak boleh. Tapi aku nekat berangkat. Ya modal berangkat sendiri kan. Ya estafet lah. Bawa keril, kan masih hobi naik gunung kan. Jadi bawa keril, ngekos. Kebetulan ada teman tuh dia jualan di Pasar Cipulir. Ya, jadi dia ngasih bahan. Nanti kalau mau jual di Monas katanya. Jumat Sabtu Minggu. Jadi aku ambil bahan dia, aku jualan. Itu dapat duit naik gunung, jadi balik lagi gitu. Jadi hobi naik gunung nih kan? Iya, sama sih sekarang masih hobi lah. Dari kapan Kak? Dari SMA. Pertama kali gunung apa yang didaki? Yang jelas itu gunung di ini sih pertama kali di Kabah salah. Oh, di Kabah. Oke. Habis Kabah baru Dempo kan. Dempo. Terus baru yang terjauh? Terjauh di Jawa sih. Di Jawa. Sampai sekarang nggak? Apanya? Oh, ya, hobi ngedaki? Tergantung kalau teman-teman ngajak mungkin nggak. Oke, Kak, jadi berarti lumayan lama ya karir Kak sempat merantau ke Jakarta. Balik Palembang, honor, diangkat PNS. Jadi pas waktu tahun 2003 itu kan bapak nelfon, Dad pulanglah balik ke Palembang, ada gawean katanya kan. Dia bilang di mana bos ya kan. Aduh, dah aja balik lah. Dijemput oleh kakak di situ. Dijemput, yaudah aku balik bilang. Balik, ditawar jadi honor yang di Banyasin. Ya bayangin lah ya, Ki. Banyasin itu kan Pangamolan itu kan ibu kota kecamatan, jadi ke ibu kota gersang panas, kecil kan. Biasa di Jakarta kan, gajinya kecil kan. Ya sudahlah bilang kan. Nah, aku tuh oleh karena tidak enak sama orang tua kan bapak. Jadi aku ikutin honor. Alhamdulillah memang ada pengangkatan tahun 2006-2007. Ya, alhamdulillah 4 tahun honor diangkat. Nah, habis itu tapi pada angkat jiwa pengen usaha itu masih ada gitu nah.
faktor ekonomi sih sebenarnya. Jadi kan aku honor tuh gaji terakhir itu kan 500.000 kan sebulan. Jadi Sebulan kayak. sebulan 500.000 tahun 2004 2005. 500.000 mana cukup lah bujangan kan. Ya. Akhirnya inisiatif ini aku harus cari usaha tetapi yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari aku. Oke. Kerja kan kita kan dari jam 8 nih sampai jam 4. Jadi aku harus cari usaha tuh kira-kira dari jam 4 sore sampai malam. Nah, jadi memang rutinitas keliling, dia kan keliling cari apa-apa. Nah, pertama kali itu aku tuh buka roti bakar. Sempat buka roti bakar gak? Itu yang pertama kali. Di Palembang atau di? Di Palembang. Di Palembang Kan ini? makan honor nih, Honor Yasin, ya kan? Tahun 2005-an itu. Jadi balik ke sini, Honor, kan honor ke 2003. Nah, makanya ya kita honor kan. Ya sambil honor jadi balik kerja, PP jadi agak tuh. PP. Oh, PP. oke. Dulu PP. Jadi malam jual roti bakar. Yo. Jadi balik begawe, sorenya jualan. Enak. Nah, dulu kan milih usaha itu aku pikir yang kira-kira yang tidak ribet. Roti bakar itu kan tidak ribet tuh. Jadi kita ambil roti ke pabrik. Di pabrik itu kan sudah ada mentega, ada selai, ada susu dan lain. Jadi kita taruh di, ya kan, bandling kan, kita taruh di gerobak, bersih-bersih, sudah siap jualan. Nah itu. Jadi awal jualan di mana kak roti bakar? Itu di ini di Unsri di Bukit. Oh. Di Bukit. Pertama dapat. Di Bukit, habis itu bikin cabang dua. Nah, bikin cabang keren. Di TPRI. TPRI sini, depan sini. Iya, yang TPRI di depan TPRI kan. Kan dulu kan rame jualan dulu. Kampus ini ya. Dulu rame kan. Ah, di situ rame dulu. Bikin lagi gerobak lagi. Ya gerobak lagi buka di Kapten PAI. Di 3 cabang. Hampir 4 kemarin. Cuma enggak jadi 4-nya. Roti bakar apa namanya dulu kak? Roti bakar Bandung Pantai namanya. Pantai. Karena jual di Unsri nih, Unsri Pantai. Pantai itu julukan pas SMA. Oh, nah, bentar. Pas Apa dia kan, jadi Pantai dijuluk oleh teman-teman Pantai. Ya tahu siapa Advan. Cuma sih sebenarnya kalau usah kita bahas lah. Jorok masalahnya kalau gua jorok. Oh, jadi bisnis roti bakar berapa tahun itu bertahan? bisnis yang pertama kali itu mulai berbisnis. Itu istilahnya aku berjualan itu faktor ekonomi jelas. Faktor ekonomi, pengen ada tambahan. Ya oleh karena aku pikir yang bisa aku lakukan pasti tadi dari jam 4 sore sampai malam aku jualan. Nah, pas lagi jualan tuh, tapi aku masih honor dulu, masih jualan tuh, masih honor. Iya, ada pengangkatan kan tahun dulu kan. Akhirnya, wah, ya aku diangkat PNS ini kan. Jadi sudahlah bilang, akhirnya aku tutup semua gerobak itu. Memilih untuk oleh karena pengen ngerasain jadi seorang pegawai kan. Dengan gaji itu berapa? 800.000 pertama kali 80%. Habis itu ada kenaikan jadi 1.200.000. Pas PNS, ya biasa kita jualan tuh kan tiap hari kan dapat duit tuh, ya kan dapat duit. Jadi pokoknya tiap hari dapat duit terus lah. Gen PNS kan nunggu duit kan tiap bulan. Jadi waduh, jadi kebuntu lah ini. Jadi masih lagi kepikiran buka usaha lagi. Pas diangkat dong, buka usaha yang kedua tuh join sama temen. Kami buka kayak resto. Namanya Pondok Kuliner Kita. Itu di Kenton di Perumnas. Dekat rumahku, di mana ya, dulu? Musiraya. Oh. Di Musiraya. Musiraya Mbak, Musiraya Timur. Gitu. Join cuma berempat sih kan. Masalahnya pada saat itu aku dikenalin dengan komunitas bisnis. Namanya Entrepreneur University. Jadi pada saat itu kita tuh didoktrin otak gitu kan, didoktrin ya dicuci lah oleh mereka bahwa kalau buka usaha harus pakai ruko. Wah, kan? Terus harus omset miliaran. Waduh, aku bilang ini kita jualan gerobaan, mana omset miliaran ya kan? Jadi pikiran sudahlah cari ruko. Jadi otaknya cari ruko. Jadi dari beberapa teman satu angkatan itu kan kita kolek berempat cari ruko. Dapatnya yang di Perumnas itu. Ya namanya jadi buka usaha lah. Lengkap usahanya tuh. Ada bakso, mie ayam, ada soto, pokoknya lengkap. Somai. Indonesian food lah. Indonesian food. Cuman kalau kan pada situ kan baru istilah itu baru melek bisnis kuliner lah ya. Dari roti bakar gitu masuk komunitas bisnis. Otak nih didokter oleh mereka biar harus buka usaha yang lebih besar kan. Ya masih awam kan, masih newbie lah begitu kan. Aja berpikiran udah harus cari ruko, bikin usaha bareng-bareng, join kan. Jadi semua makanan tuh kita isi kalau ternyata salah.
setelah berjalan tuh kan, ya memang rame, awalnya rame, ya tapi kan pas lah jalan 3 bulan kok minus terus, kosnya terlalu besar. Ya kita dulu kan belum terlalu memahamin dulu kan pasar itu. Udah akhirnya tutup. Bertahan berapa? Setahun? Setahun setengah. Yang pondok gunung kita tuh. Setahun setengah. Terus sisa sewa ruko tuh masih jalan 6 bulan. Akhirnya aku buka bakso. Namanya Bakso Semar. Ini buka sendiri? Aku ngajak ada banding lah sama yang bisa bikin kan. Jadi aku mau nggak dek? Ya nanti dah. Langsung bikin 2 tempat. Langsung 2 tempat di situ sama di Stisipol tempat aku kuliah. Nah, versi gerobakan, nah, tapi ada kios kan. Rame juga pertama kali, rame, ya kan? Tapi rame, cuman kan aku tuh pikir gini, duh ini rame tapi untuk pengelolaan bahan bakunya yang agak ribet, oleh karena aku kan tidak punya keahlian untuk bikin bakso, oleh karena kita mengajak orang yang bisa bikin kan. Itulah kelemahan di situ kan. Dia pernah sedikit bermasalah, ya akhirnya aku tegur, akhirnya tersinggung kan, akhirnya dia berhenti. Akhirnya bingung kita kan, siapa mau bikin bakso. Nah, dari situlah aku banyak belajar dari pengalaman. Jadi banyak pengalaman, akhirnya pikir kalau buka usaha berarti kita harus mendevelop sendiri menu, resipi. Jadi jangan ketergantungan sama orang lain. Apa misalnya pokoknya harus punya kita lah. Nah, jadi itu bakso tutup. Akhirnya aku mencari lagi usaha. Nah, akhirnya terciptalah Martabak Manis Bandung Bang Dedi. Martabak Bandung. Ya. Nah, disitulah aku mempelajari resep bikin adonan martabak. 3 bulan aku pelajari. Jadi memang benar-benar belajar dari nol, otodidaknya. Jadi buka resep, buka Google dulu kan, YouTube dan lain-lain. Dapat racik-racik. Itu pas di tahun 2011 baru aku jualan itu. Kan 2009 itu pondok kuliner kita 10 sempat jualan bakso kan, 2010. 2011 jual martabak. Di mana lokasinya dulu? Itu pertama kali di angkatan 66. Angkatan 66. Di depan mie ayam 66. Oh iya. Yang Koedi itu. Ya. Nah, disitulah. Rame. Alhamdulillah rame. Oleh karena bikinan aku sedikit premium martabaknya. Jadi benar-benar ya aku juga di situ sampai sekarang masih merasa enak punya martabak aku sendiri pada orang lain kan. Tapi masih ada sih yang jualan, adik aku yang jualan. Oh, masih ada martabak sampai sekarang? Masih ada. Di lokasi yang sama? Tidak, adik itu jualan di Sekojo. Oh, di Sekojo. Oke. Jadi setelah itu? Dari martabak itu jalan 3 tahun. Oh, lama. 3 tahun. Sampai aku bikin kemitraan. Martabak itu aku bikin kemitraan. Jadi mitra. Mitra aku tuh ada sekitar hampir 10-an kalau nggak salah. Banyak itu. Iya. Jadi aku kan ngontrak di Swadaya tuh. Jadi ada gudang sebelah. Jadi aku bikin tempat produksi. Jadi ngeracik bahan baku situ. Jadi habis itu aku supply ke semua mitra. Oke. Itu. Lalu setelah bisnis martabak, berhenti dari PNS? Belum ini? Belum. Jadi 2000 martabak nih, martabak kan 2011, 12, 13. Pas 13, aku tuh merasa mentok, jenuh kan. Kayaknya bisnis kayak inilah ya kan. Akhirnya aku pikir sudahlah, aku jual lah kemitraan martabak yang terakhir itu ya di tempat Syarif, kopi 5 jari. Akhirnya aku jual mitra aku tuh, aku pengen berkarir di PNS. Jadi intinya aku jual lah martabak tuh sama mitra aku. Jadi aku 2013, 14, 15 itu aku berkarir di Banjarmasin. Rutinitas kerja. Pengen cari jabatan. Jadi meninggalkan bisnis tadi. Iya, pengen oleh karena merasa jenuh mentok ya bisnisnya. Akhirnya aku pengen berkarir. Oke. Nah, jadi 14, 15, 16. Wah, singgonya 3 tahun ini rutin aku ke Banjarmasin. Jadi pengen nyari jabatan sih. Tapi kecolongan terus. Kecolongan terus sih. Berapa kali ada pelantikan gagal. Bilang gagal terus ya ngomong sama teman-teman kan. Udahlah aku caknya nak jualan lagi lah, aku bilang. Nah, tetapi pada saat aku di 2013 itu, aku tuh kan sempat melok komunitas bisnis lagi. Namanya Entrepreneur Bootcamp punya Kak Ropik ABC, ya kan. Nah, di situ ya
Aku melok kan dapat lagi teman-teman baru lagi ya kan. Nah, jadi ngecas lagi semangat baru lagi kan. Jadi sampai-sampai Ropik ngajak untuk bikin martabak lagi kan. Oleh karena martabak itu martabak kapten. Martabak kapten itu kan itu resepnya dari aku pertama kali. Ya kan. Cuman pada saat dia launching aku mundur. Oleh karena aku di situ lagi fokus bisnis batu. Main batu zaman itu kan dua cincin. Batu cincin 2005 2015. 2015. Ya, 15 Ya. Batu cincin itu Kak, di ralian itu. Ropik, ajalah urusan martabak aku nak urus. Batu cincin. Aku batu cincin. Itu jual beli batu bacaan kan? Yo. Dah jadi. Dah. Pas di 2014 aku tuh melihat, aku nongkrong di salah satu tongkrongan lah, angkringan. Dia tuh ada P6 drip, P6 drip. Jadi di situ aku lihat, wah ini keren nih. 2014 itu, wih keren nih alat ini, kebilang kan. Jadi aku pengen cari tahu apa nama alat tuh kan. Pas di googling, akhirnya namanya itu nama salah satu alat manual brew di kopi. Jadi di otak aku pada saat itu melihat alat itu, aku pikir wah ini prospek ini bisnis kedai kopi nih bilang. Tapi kan pada saat itu kan untuk mencari kedai kopi yang menggunakan alat manual dulu kan belum ada di 2014. Ya. Nah pas di 2015 baru bermunculan. Yalah Kopi Pil punya si Asep kan. Terus History punya Ian Agam Pisan. Terus nambah lagi 2015 ada Kopi Pulang si Amal. Ada lagi baru Ricky Kopi Baik, apa sama si Rangga di Retorik di IBA kan. Nah disitulah aku mulai bergerilya kan. Pengen cari tahu tentang kopi. Wow. Itu pelajaran pasti lebih lama dong. Otodidak, 3 tahun aku belajar. 15, 16, 17. Nah pas di 2016-nya aku bikin akun Instagramnya dulu. Namanya Kopi Loka. Nah, tapi sebagai penikmat kopi. Dari mana akan mendapatkan nama Kopi Loka yang sampai saat ini masih ya 2016. Masih orang nyebut Kopi Loka tuh langsung sudah termenset lah gitu. Iya. Dari mana akan mendapatkan nama Kopi Loka? Sebenarnya dulu kan nyari-nyari nama itu kan memang agak sedikit lama ya, hampir sebulan lebih. Ada nama ini sudah ada. Aku tuh berpatokan pada saat mencari nama, aku cek di Instagram ada yang make. Kalau ada yang make tidak mau aku kan. Nah, aku cek. Aku tuh sebenarnya terdengar Trapoloka sebenarnya. Trapoloka. Keren nih. Aku searching. Apa sih arti loka? Oh, lokanya arti tempat, dunia. Jadi gue kalau kopi loka, kopi dunia kopi. Wah, keren nih aku bilang kan. Aku cek di Instagram pencarian. Tapi tanpa spasi ya. Di satu kata. Kopi Loka. Dah kata yang maki. Pertama langsung ku bikin akun nama Kopi Loka. Kopi Loka itu. Iya. Yang awalnya tempatnya yang di sebagai penikmat kopi. Dulu sebagai penikmat kopi. Oke. Nah, jadi aku sering ngopi-ngopi, posting, akhirnya banyak yang nanya, "Kak, di mana kedai kopinya?" Nah, di situ mulai terpacu. Waduh, bilang peluang ini. Kayaknya, iya memang aku menganggap peluang sih, Ki. Yeah. Cuma kan pada saat itu aku belum nak memulai. Oleh karena dulu nyari tempat kan agak susah. Susah itu berarti gini. Aku pikir sewa tempat, berapa sewanya, ya kan? Belum beli alat-alatnya, ya kan? Nah, akhirnya gara-gara pas aku ngomong tadi aku 3 tahun pengen ngejar karir, aku tuh merasa, aku gaji lah tinggal sekian, cara PNS lah ya, gaji tinggal sekian, buntu ya kan ya. Makanya aku sudah lah, caknya jual kopi lah. Dapatlah tempat di Waitam. Ya, samping Amari. Ya, bukan. Di Waitam nih kan. Di depan Highbrew gunting rambut. Iya. Yang di seberangnya yang ada pondok, yang ada tenda itu. Aku di situ. Pertama kali 2016. 2017 awal. Jadi itu sudah ada tempat langsung beli alat-alat brewnya itu. Beli alat dulu. Dapat arisan, ya kan, dapat arisan di kantor. Jadi dapat sekitar 5 juta. Jadi aku beli alat manual, Bro. Beli ke beli ke kettle, P6 sama grinder sama dan lain. Rumah nggak tahu tuh, ya kan? Dapat arisan tuh kan sebenarnya untuk dia kan? Iya. Aku simpen bae kan, mulai alat bela gitu, ya kan? Untuk modal ya. Sudah ngopi-ngopi lah di kantor, pakai alat itu. Nah sampai kawan-kawan ngomong, ini caknya Dedi nak bikin kedai kopi, caknya jual kopi guys ini. Ya, benar sih emang jago, tapi kan. Nah tapi itulah pas 2006 itu akhirnya dapat lokasi. Kendala lagi nih, duit tak kati, duit kurang, akhirnya minjem duit sama mertua. Dipinjam 4 juta, bikinlah pondok di Waitam itu. Pondok juga.
pondok, bikin meja bar, bikin dewek. Kebetulan hobi nukang kan, saya bikin dewek. Setelah Kopi Lokal pertama kali di situ. Nah, jalan 6 bulan rame, kan dulu masih sedikit ya, yang sampai ada problem di situ. Akhirnya aku udah akor, cocok, akhirnya aku pindah. Nah, sempat juga kolaborasi sama salah satu brand kopi yang sekarang juga terkenal juga, ada seperti namanya siapa. Akhirnya aku akhirnya dapat tempat yang di Pak Jo. Nah, Pak Jo di cucian apa? Sampai Amaris itu lah. Disitulah bikin Kopi Lokal itu meledak. Iya, karena aku dulu waktu kuliah sering situ ya. kopi situ sama kawan. Kan, iya. Makanya jadi disitulah pertama apa? Akhirnya jadi orang beranggapan Kopi Lokal itu yang pertama. Oh, ternyata nah, itu yang kedua sebenarnya. Tapi Kak, dari sekian banyak warung kopi lah ya, atau kafe kopi lah gitu ya, iya. itu, apa yang membuat bedanya Kopi Lokal dengan yang lain, Kak? Ini sebenarnya membedakannya ya sangat signifikan ya. Teman-teman pada saat bikin kedai kopi pada zaman itu, ini 2016-17 ya, contoh kayak Kopi Pulang, Ian, mereka tuh bikinnya di ruko. Mereka bikin di ruko. Kalau Cak Kopi Pulang kan nggak boleh smoking kan, nggak boleh merokok di situ. Space-nya sedikit. Kalau Ian boleh merokok, tapi bising, yang dipatau, bising, ribut. Nah, kebetulan aku tuh dapat dikasih tempat itu memang di teras rumah itu. Jadi aku tuh tinggal mindahin meja bar yang di White Tub, aku taruh situ, aku setting. Jadi seolah di teras. Nah, mungkin disitulah kalau mana aku lihat sampai sekarang, orang Palembang ini lebih senang nongkrong outdoor, terbuka, rame, terang, ya kan, ramang-ramang, dan juga ada aktiviti kita kerja meja bar kayak ini kan. Ternyata orang Palembang senang kayak gitu, sambil merokok, bekelaka, main gaple, apa kan, nah itu. Ya, karena yang konsep kayak gitu belum ada. Ada tapi angkringan. Bukan tempat ngopi. Bukan tempat ngopi yang pure betul ngopi. Aku tuh kan benar-benar ngopi betul di zaman itu kan. Saya tuh bikin kopinya diracik saya sendiri kan. Jadi waktu awalnya diracik kayak dulu nggak? Sama. Ada yang... Iya, jadi semua alat kan manual brew tuh. P6 drip, sipon, mocha pot, flame press, aku adain semua. Kopinya juga semuanya kopi-kopi dari Sumsel. Jadi benar-benar kayak kedai kopi shop tapi outdoor itu nah. Kalau dulu kan outdoor itu kan lebih ke angkringan, lebih ke tempat-tempat, ya mungkin kopi saset, ya kan. Kalau itu kan lebih ngerajik. Jadi teman-teman fotografi itu kebetulan sering nongkrong di situ kan. Ya lah Romo Kulkiler kan, Om Ben tadi kan. Mereka tuh ya senang mutu-mutuin gitu kan. Nah itu ceritanya. Sampai jadi 2017, 18, 19, 20. Nah pas 2018 aku bikin cabang kedua. Kopi Lokal yang kedua. Kopi juga yang di Jalur Hulu Balang. Bukit. Yang di Bukit, Hulu Balang, ya. Belok kiri dikit. Iya. Namanya kalau mendak tahu situ memang agak masuk dikit. Agak dikit. Nah, tapi mendarat jauh tuh jingoan untuk pucuk itu. Iya. Kopi Lokal itu. Namanya Kopi Lokal Roastery. Kopi Lokal Roastery. Bedanya apa, Kak? Sama? Itu sebenarnya pembedanya adalah situ aku tuh bikin tempat ruang produksi sebenarnya, sambil ngerosting. Sambil ngerosting kopi, sambil menikmati kopi. Berarti sampai sekarang di situ rumah produksi masih di situ? Enggak lah, sana lagi. Sekarang aku taruh di Kopi Lokal yang ketiga. Oh, yang di mana? Yang di Demang, di belakang Benteng Nyes. Oh iya. Yang Jalan Kumbring. Masuk situ ya. Oke. Sambil minum. Iya. Kita cicip dulu ini. Cicip dulu. JJS. Oh, ini segar nih. Hangat. Rasanya pas. Makannya belum datang nih, Jaknya. Iya. Terus sambil tunggu ya. Makan dulu. Makanan. Ada masalah. BCM ownernya. Jadi ya itulah sih. Jadi perjalanan aku tuh dari kopi dulu. Jadi intinya adalah kopi yang menaikkan istilah aku yang dikenal wong. Kopi lokal. Kopi lokal. Ya, jadi kan kita sering diundang. Sering jadi kadang pembicara kopi kan. Terus sekarang jadi juri kopi ini kan. Dulu kan kalau nggak salah ada festival kopi itu apakah Kak Dede juga yang menyelenggarakan itu? Iya, sebenarnya kita bukan menyelenggara sih, kita kan lebih sering diundang. Ya, cuma kan pas setelah pandemi kan, pandemi akhirnya kan banyaklah bermunculan kedai-kedai kopi yang bukan lagi sekedar pure kopi. Ya kita lebih menjual space. Jadi banyak sebagusnya tempat. Oh dulu kan tempat
kedai kopi lebih identik lebih kayu dulu kan. Ngopi santai. Nah, ya sudah. Ya namanya kita biasanya kan ada masa ya. Ada masa, ada zamannya. Jadi ada masa juga naik, ada turun. Tapi sebenarnya kopi lokal nak dibilang tuh jatuh tidak. Cuman aku tuh selalu pikir aku harus cari hal yang baru lagi nih. Ya memang kita background kita di bisnis ya. Jadi akhirnya pas waktu 2021, nah itulah tadi setelah pandemi kan 2020 kan. Ya, oleh karena aku aktif di PNS, aku kan akhirnya dapat teguran yang dari Panyasin. Akhirnya dapat surat ya bisa kategori ya SP lah. Surat cinta. Iya, surat cinta lah. Akhirnya aku di situ diputuskan untuk resign. Nah, sempat galau, Ki. 6 bulan tuh jujur galau, Ki. Ya kan, kita merasa tadinya hidup biasanya kerja sama usaha kan. Jadi ada salah satu badan aku hilang sebelah kan. Nah, jadi aku akhirnya cari kesibukan hilang, makanya tercipta ramen itu. Nah, yang ramen. Jadi kedai kopi aku yang kedua itu aku ubah konsepnya, aku jual ramen. Iya. Aku sempat beberapa kali makan di situ, di ramen itu. Pernah ya? Agak sebenarnya gini, jual kopi dengan ramen itu agak beda. Agak bentrokan gitu. Kalau kopi kan berarti kan sama apa? Sama wedang, cocok roti lah ya. Roti. Iya. Ini ramen loh. Jadi makan ramen, minum kopi ya gitu. Itu agak unik. Bukan masalah rasa ya. Rasanya enak. Aku sudah berapa kali makan di sana. Kenapa Kak? Kok mau ramen Kak? Dulu kan pikir ya pengen jual nasi ya. Tapi sempat pengen jual roti tadi ya. Sampai aku tuh belajar roti lah sama teman. Cuman oleh karena tempat itu kurang cocok untuk bikin roti ya. Oleh karena kan sebak kayu. Jadi kenapa ramen? Lagi booming mie zaman itu. Kan 2021 itu kan lagi tren mie kan. Mie gacoan, mie pedas. Iya. Mie apa? Mie cobek ya kan. Bakmi. Iya. Nah, jadi aku pikir aku kalau jualan mie juga mie ayam enggak mungkin gue bilang kan. Banyak di daerah situ jualan mie ayam. Ramen. Nah, gara-gara aku pernah makan ramen punya kawan sekali. Enak banget kan. Nah, cobalah makan ramen tempat lain, kayak merek-merek lain. Aku tuh merasa enak makan ramen yang asasi Jepang itu. Merasa enak, enggak cocok sama lidah. Jadi ya aku pikir ini harus bikin mie ramen ini harus yang sesuai dengan taste lidah kita. Akhirnya kami ngeracik. Akhirnya aku ajak salah satu kru aku yang lama namanya Sandy kan yang di sini. Akhirnya kita bikin mie ramen. Oke aja. Akhirnya kami bikin ramen lah. Ngulik selama 1 bulan. Ngulik bahan kuah itu biar jadi rasa yang enak. Dah sebulan deal sudah kami gas buka. Kami alhamdulillah cerita ramen san itu. Iya. Ya sampai kamu Dad, Om Deddy dari kopi ke ramen. Ya enggak ngapa balik arah itu. Iya, kan tadi agak tabrakan sebenarnya Kak. Kopi dan ramen. Tapi kenapa namanya ramen san? Ramen, ya aku tuh sebenarnya untuk pencarian branding, pencarian nama, aku tuh sebenarnya lebih mendetil ya. Aku tidak mau misalkan dulu kan pengalaman aku di pondok kuliner kita. Dulu kan orang bilang, ini jualan apa nih? Pondok kuliner. Oke, pondok kuliner kita. Terlalu luas ya kan? Terlalu luas ya kan? Makanya aku untuk mencari nama aku lebih spesifik. Kopi lokal. Ramen san, ya kan? Warkop wedangan. Ya lebih kita benar-benar jual wedang gitu kan. Jangan misalnya kayak saya kedai lokalnya jualan apa? Nah itu kan akhirnya makanya kenapa san itu tidak salah itu istri sih yang ngasih nama san itu tuh lupa aja ya apa nama san itu ya itu bukannya anak ya tidak salah mengartikan orang san tuh saya Dedi san Kiki san memperkenalkan gitu ya san itu kan panggilan makanya ramen san nah, itu kan simple kan tapi lebih gitu. Ketika orang dengar satu nama itu sudah tahu, jual ramen. Nah, gitu, ramen san. Nah, ada kan Jiro kan, ramen gitu kan, ramen nation. Nah itu sih sebenarnya. Kak, jadi sempat ya namanya kita bisnis ya kayak. Iya. Pastikan seluruh dunia bisnis itu mati ketika ada COVID kemarin. Pasti gitu ya. Apalagi kita ya memang banyak orang bilang kalau bisnis kuliner nggak mati kok karena bisa bisa dari online atau gitu karena orang pun butuh makan juga gitu. Nah gimana Kak jadi bisa survive walaupun mungkin aku yakin tidak begitu vakum atau mati tapi pasti ada mengalami penurunan Kak. Yang pada masa pandemi pada masa pandemi. Nah terus pas masa penurunan Kakak meningkatkannya lagi gimana?
praktiknya? Mungkin Ya, ada dari kalau orang-orang masa yang- pandemi memang benar, kita tidak bisa apa-apa ya. Ya. Kita pokoknya terkungkung lah di satu tempat, diam, WFA lah, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kami ya sebagai pelaku bisnis tidak bisa diam itu. Iya, benar. Jadi oleh karena kita punya usaha yang harus survive, ya kan? Gimana caranya usahanya tetap bertahan? Sebab kita ada sewa tempat, gaji karyawan, bahan baku dan lain, supplier dan lain. Jadi aku tuh ya mau tak mau dulu kan sempat ya karyawan ada yang di start ke dulu, gitu kan. Menu-menu sebagian dihilangin. Ya emang benar-benar bertahan. Cuma akhirnya kami jual minuman ini sih, jual minuman take away dulu kan. Oh sempat, betul. Iya di kopi lokal. Itu ya? Jual apa? Jual minuman jahe, kopi apa? Herbs namanya. Herb ginger Ya. gitu kan. Sempet loh laris gitu kan. Cuman sebentar. Ya cuman ya ternyata ya tidak lama ya alhamdulillah ya. Jadi masih, woi boleh nih buka lagi. Akhirnya kami buka. Tapi bukan kejaran sama Pol PP. PPLW cacat tutup. Tutup kan. Sampai ada yang ada yang dibubari lah gitu kan. Dulu salah satu kedai kan nongkrong. Oh sempat dibubarkan kan dulu? Rando. Oleh karena kita tidak boleh jualan kan. Dia tidak boleh kumpul-kumpul, harus pakai masker. Zaman itu pokoknya Zaman-zaman untuk kelam untuk para pembisnis semuanya ya. Iya. tentunya. Tapi Oke. alhamdulillah bis kuliner tidak kata mati juga. Oke, mati ya. Mungkin ada Intinya tidak boleh pengalaman din bay. Iya. Din ain tidak boleh lagi, udah nongkrong. Oke, kita masuk ke wedangan Kak. Dari daster, ada passion, makan roti bakar, martabak, ramen, makanan Indonesian food dan lain-lain gitu ya. Sekarang wedang. Sekarang wedang. Nah, Nah, sebenarnya kalau wedang kenapa ini awalnya sebenarnya simple. Pada saat aku lagi bikin ramen yang di Demang, yang di Jalan Ramen, aku tuh kedatanganlah ibu-ibu lah. Ibu-ibu itu kan ya sebenarnya teman lah ya. Dia punya yayasan. Dia teman di kopi juga lah, teman kopi di organik. Jadi ibu, oh ini dia Makanan. yang ditunggu-tunggu ini. nih makanannya nih. Ah. Ini cemilan di wedang itu sebuah kukusan sehat. Jadi minuman sehat, cemilan sehat. Jadi ini ada rebusan kalau ya, Ini kukusan pisang, kalau ya, jagung, jagung. ubi madu, ubi ungu, ubi orin. Nah makan tapi kayaknya masih Panas. panasnya nih. Iya. Kita tunggu dulu. Iya. Oke lanjut. Jadi kenapa tadi Jadi ke wedang? ibu itu datang, Mas Dedi, kita ada ruko nih Mas katanya, ada ruko. Gimana Bu? Saya bilang di Polygon. Wah Bu, di Polygon. Mau bikin apa Bu? Kita bikin kedai kopi aja lah dia kan. Wah kedai kopi bilang. Siapa Bu mau ngopi di Polygon ya kan? Zaman itu kan 2000 baru tahun kemarin kan. Bilang enggak lah Bu, nggak usah Bu, jangan bikin kedai kopi lah bilang di Polygon kan. Jadi akhirnya datang lagi pas kelang beberapa bulan, datang lagi ibu tuh. Ada di gimana kelanjutannya? Waduh, bilang ibu ini. Ayo tawarin. Kita bikin wedang aja Bu, mau nggak? Seperti apa Mas? Katanya kan wedang. Ada Bu. Di Palembang ada satu aja Bu, yang orang jual bikin wedangan. Tapi jauh aku bilang di Perumnas. Namanya Herman, teman aku kan. Tapi konsepnya kecil. Aku tuh sebenarnya pada saat teman aku tuh bikin wedangan, wedang namanya, tapi bukan wedang, dandang rempah. Di benak aku tuh pikir ini prospek bis Herman ini. Tapi tapi dia kondisinya bukan di tengah kota. Nah, tapi kan oleh karena aku tuh pengen dapat challenge baru, tantangan baru. Nah, ini oleh karena ibu yang tadi ngotot pengen bikin kopi, akhirnya aku tawari wedang. Aku ajaklah ke tempat wedang teman tadi. Nah, mau kayak gini Bu. Wah, seneng dia kan orang Jawa kan ibu itu kan. Yaudah Bu gitu, oke deal, kita kerja aja. Jadi ruko tadi posisinya kosong, ya kan? Ya oleh karena aku nih hobi nukang, senang nukang kan, jadi cari tukang satu, aku jadi kerja dua kan, bikin meja bar, bikin meja kursi, bikin rak-rak. Yang penting bikin dulu furniture-nya dulu. Nah, laju kena pantau kita tadi oleh kaosnya aja sini. Nah, laju masuk kamera. Tidak ada. Iya. Jadi akhirnya ya sebulan mendevelop tempat itu dari tani kosong jadi. Tadi jujur belum tahu aku resep. Resep wedang belum tahu Jadi, ya. ngulik lagi. Ya intinya bikin dulu tempat, ya kan. Bikinlah meja kursi udah jadi. Akhirnya beli bahan baku pasar, mulai buka Google, searching lagi. Buka YouTube kan.
apa manfaat dari, tapi pada itu aku dulu mempelajari manfaat setiap rimpangan. Jahe manfaatnya apa, kunyit apa, serai apa, itu dulu pelajarin. Udah lah dapat manfaatnya. Akhirnya oh ini bagian kolesterol ini nih bedangnya. Batu pilek ini nih. Akhirnya dibagi apa dipisah-pisahin. Nah, mulai ngeprek. Ngeprek itu jadi ya. Iya, bertiga aku, ada lagi teman kita yang Cecep, bertiga dulu. Terjun, aku tidak mau. Setiap bisnis aku pasti terjun dulu. Turun langsung dulu. Turun langsung. Aku tidak mau merasa kayak apa, kayak langsung jadi bos. Oleh karena passion itu kan diri aku dulu. Passion itu kan kita harus menderita dulu dengan apa yang kugawe kan. Tapi aku senang itu, nah, walaupun aku capek, ya merasa letih, capek pokoknya. Yang penting kerja dulu. Nah, sebulan tanpa media sosial kecuali Instagram sendiri, organik. Pas bulan kedua masuk ke Ads, ya kan Instagram Ads. Udah dapat di lingkungan sekitar, masuk lagi seluruh kota Palembang, datang dari Mariana, Pelaju, sampai Air Batu, Talang Jambi, datang ke Poligon. Ledak ya deh. Meledak. Akhirnya datanglah influencer, para selebgram, tambah meledak lagi. Ya mereka tuh sendiri kan, bikin video sendiri, mereka posting sendiri. Ya bukan kami minta, gitu lah. Akhirnya bulan ketiga keempat viral yang di Poligon. Rame. Ya oleh karena mungkin belum ada saingan. Belum ada saingan, benar. Belum ada kompetitor. Kalau jamu mungkin ya tiap pagi mungkin masih ada ya di jamu. Rumahan gitu ya. Ya Cuman belum ada kan. Cuman gini Ki. Kalau kita berbicara masalah jamu jamu nih di benak kita nih obatnya pahit. Minuman pahit, minuman kuno ya. Selalu pahit. Makanya pas ada beberapa customer datang sini bilang, "Mas, pahit enggak?" "Tidak," aku bilang. "Wedangnya enggak ada yang pahit sebab kita ada pakai gula batu kemarin sih kan, gula aren, ada madu, pakai kental manis. Jadi enggak yang pahit. Tak ada walaupun dia pahit dikasih pemanisnya tetap manis dia." Nah, itulah konotasi antara jamu dan wedang. Kalau wedang kan sifatnya digeprek, dihancurin. Nah, itu digodok. Ya kan, baru dikasih pemanis. Kalau jamu kan diparut, diambil seharinya, peres, kadang dicampur, baru disajikan. Itu tanpa pemanis ya kan? Masih sama ini apa warga sama ya, sama rempah-rempahnya kan? Rempah-rempahnya nih. Oke, jadi sekarang sudah capai yang keberapa Kak untuk wedangan ini? Akhirnya ya pas waktu Rahmi tadi yang di Poligon, akhirnya pikir aku akhirnya belajar dari permasalahan customer. Jadi semua customer tuh mempermasalahkan masalah jauh, kursinya sedikit, antriannya panjang, terus Jadi aku berpikir, ya sudah, ini berarti permasalahannya harus aku selesaikan dulu nih. Tapi aku tuh menyelesaikan bukan berarti aku tuh ngeluasi tempat di situ atau nambah kursi meja itu. Aku tuh pikir ini harus cari tengah kota, aku kira. Pokoknya dulu pikir buka cabang kedua harus tengah kota. Tapi belum terpikir di sini, Pokoknya tengah kota lah, otak aku tuh tengah kota gitu. Jadi Tuhan tuh kan mungkin mengarang-arahin. Akhirnya kebetulan dulu teman-teman dari komunitas sepeda nih camping naik gunung kemarin di kan. Jadi tikumnya kan di sini di ruang kaco ini. Berapa bulan lalu ya? Iya kan? Ini masih kosong. Iya. Aku duduk di teras sambil menghayati dari sekitar. Wah, ini kayaknya bagus nih bikin wedang. Prospek ini. Iya kan? Jadi ngomong sama si Hase, teman-teman Hase yang ngolong-ngolong sih kan. Saya bikin wedang juga sudah gas gitu. Ya karena aku waktu itu awal-awal ini Kak Dedi langsung turun langsung loh ini buat ini ya. Iya. Masang jeramiata. Dan konsepnya keren di tengah kota ada apa ini live bar begini. Iya, oleh karena kan aku pikir gini ya kan kita kan dikasih lahan kosong lah segini 3x4. Ya aku pikir harus wedang kan harus identik kayu kan. Di situ juga ada kayu kan yang di Poligon. Tapi kan ini kan bedanya harus bikin pondok kayu bilang. Tapi aku dulu masih berpikir model atapnya model kayak mana dulu kan, apa atap gini atau atap ini atau atap datar baik kan. Jadi aku sempatlah studi jalan-jalan ke Jawa kan sebelum memutus ke bikin ini. Akhirnya aku ke Lampung habis ke Bandung kan mencari tempat wedang tempat di situ. Akhirnya aku pikir wah memang cocok atap joglo bilang ya kan.
Ya sudah, akhirnya itu bikin. Pulang dari situ ya sudah, bikin dengan konsep sendiri. Nggak pakai, nggak asli, nggak. Datang tukang, mang bikin ini, tutup. 12 hari, selesai. Ini udah nyampe sebulan ya ini kan? 12 hari. Iya. 12 hari bikin. Cepet ini kan? Cepet. Tapi finishingnya sebulan lagi. Tapi aku sendiri finishingnya kan. Ya. Jadi 2 bulan. Sebulan ya? Sebulan. Ini cabang yang kedua. Ini kedua. Nah, yang ketiga itu ada pelaju. Tapi yang itu tuh sebenarnya permintaan baik. Ada teman, dia punya tempat, dia punya kedai kopinya sepi, pengen ngeramein kan. Dia tertarik dengan wedang. Ya sudah, bikinlah Pak bilang. Cabang ketiga itu di pelaju. Ini jam-jam segini, ini belum rame nih. Belum, ya. Belum rame. Masih santai. Teman-teman kalau mau kesini silakan ke Utopia ya, nikmati wedangan ini di jam 7 atau habis maghrib deh ya, sambil menikmati rebusan-rebusan ini. Luar biasa ini bisnis dari Kak Dedi ya, di wedangan rempah, karena tadi banyak banget menunya tadi kayak ada untuk teman-teman batuk pilek, asam urat, kolesterol ultimate ya, untuk yang perempuan juga ada ya, pokoknya banyak deh tadi, sampai untuk laki-laki juga ada, stamina juga ada, lancar haid wanita juga ada, juga ada, lengkap ya. Jadi selain ke apotek, ke sini minum dulu yang tradisional ini ya, ke wedangan rempah di Utopia Corporation Space. Yang nanya lagi di mana Kak Utopia? Seberang samping Lumban, seberang Arya Duta. Nah, Kak Dedi terakhir, sebagai mungkin pesan untuk generasi muda atau para warga Palembang Info yang ingin atau yang sudah atau yang baru ingin memulai bisnis, Kak. Kira-kira mungkin akan ada wejangan-wejangan atau ada pesan gitu, karena dari tahun 2002 udah 20 tahun lebih berbisnis, mungkin ada pesan Kak untuk warga Palembang Info, Kak Dedi? Ya, sebenarnya kalau pesan bisnis ya, ini kalau kita yang bagi mereka yang baru memulai lah ya. Terus sekarang ini kan banyak dipertemukan ya, beberapa bulan ini belakang aku tuh banyak dipertemukan dengan orang-orang yang tadinya belum faktornya dia seorang pegawai, dia pengen berbisnis. Banyak aku pengalaman dari mulai. Akhirnya aku berpikir gini, mereka tuh kondisi dia sekarang adalah kondisi pada saat aku 2005 kemarin, di saat umur aku masih 25. Makanya intinya adalah kalau ingin memulai bisnis ya tadi harus dari hati dulu. Nggak bisa ikut-ikutan intinya, nggak bisa lata. Yang penting dari hati. Kalau kita pengen berbisnis, pengen cari tambahan, pikirlah matang-matang, cari peluang yang pas. Jangan pikir action dulu. Buka dulu yang penting, ya kan? Jangan mikir cek mana kaget siapa customernya, cek mana jalannya. Yang penting buka dulu. Buka, habis itu sambil itu kita berjalan. Mengikuti prosesnya. Berarti percaya diri mental lu di awal. Iya. Jangan kaget cek mana datang nggak customernya, cek mana bikin resepnya, cari siapa yang ini. Nah, akhirnya udah bakal jadi. Ya segala sesuatu itu kan yang penting itu kan jalan dulu. Intinya ya harus tahu dulu ini rasanya apa gitu kan. Cabai pedas dah. Ini manis ya. Pokoknya buka dulu. Jangan beranggapan nanti gimana, jangan. Nah, itu salah satu dari mentor kami dulu lah. Namanya Pak Purdi Chandra dulu kan di Entertainment. Ya pada prinsipnya adalah bisnis itu seperti kita masuk kamar mandi katanya kan. Ya pada saat masuk kamar mandi, kurang Pepsodent tinggal beli. Kurang sabun tinggal. Dan mungkin gitu masuk kamar mandi kita harus mikir, di kamar mandi aku ngapain ya? Iya. Di kamar mandi mau mandi kan, habis mandi bersabun. Kurang sekali kita keluar. Sama kayak bisnis kan. Yang penting terjun masuk. Kurang apa? Kita beli, kita benahi. Itu aja. Oke. Jadi untuk warga Palembang Info, teman-teman ya yang ingin memulai bisnis atau yang sudah berbisnis tapi mungkin butuh support atau apa ya, tadi kata Kak Dedi ya, harus berani dulu di awal mereka berbisnis ya. Kak, mungkin kalau ada warga Palembang Info Kak, kalau mau bertanya-tanya dengan Kak Dedi, mungkin bisa cantumin Instagram?
Instagram pribadi. Iya, boleh. Pribadi sih Dedi Sutendi. Dedi Sutendi. Iya, Nah, jadi Dedi Sutendi. silakan teman-teman ya kalau mau sharing-sharing gitu ya, nanya tentang bisnis atau Boleh mengundang Dedi lah. sebagai juri mentor, ya, silakan. Atau datang langsung sini ke Wedang. Nah, atau datang langsung ke Wedangan Ditopia. Ya. Iya. Untuk IG-nya ada Kak Wedangan Kak? Ada sih Warkop Wedang Rempah. Warkop Wedangan Rempah. Silakan di-follow teman-teman. Kami nak lanjuti ngobrol sambil minum wedang Wedang dan rempah. makan yang sehat ini. Warga Palinfo, terima kasih banyak telah menonton Cindo. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih untuk Utopia dan Kaos Nyenyes. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih. Thank you.